Ani, selamat pagi. Selamat pagi, Tante. Loh, kamu dari mana? Aku dari kamar kecil, Tante. Aku kebelet pipis. Loh, berarti kamu datang terlambat dong ke sekolah minggunya. Bukan, aku nggak terlambat, Tante. Tadi itu habis puji-pujian, terus aku kebelet pipis. Jadi aku ke kamar kecil dulu, Tante. Terus aku nggak mau nanti kalau waktu firman terus aku kebelet pipis. Nggak enak, Tante. Jadi aku lari-lari, takut terlambat. Wow, pinter sekali kalau begitu, Ani. Iya dong, anak sekolah minggu. Bagus kalau begitu. Nah, sekarang kamu duduk ya. Tante mau menyampaikan tugasnya Tante hari ini. Ya, Tante, terima kasih. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabarnya? Baik semuanya? Ya, semua sudah siap? Ya, jadi TV-nya mungkin ada yang di HP-nya, tabletnya disiapin semuanya. Dan satu, seperti Ani, jangan ke belakang loh ya. Rugi nanti, dengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai ya. Pagi ini Tante mau bawakan firman tentang Wahyu 3 ayat 3. Di sini Tante sudah tulis loh bacaannya. Kalian tinggal bawa di sini, tapi Tante pesen jangan selancar loh ya. Jangan cari yang bukan-bukan, gak boleh lihat yang macam-macam. Sayang nanti firman Tuhannya dicuri sama iblis ya. Lihat yang macam-macam ya. Yuk kita sama-sama ya. Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah hal itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Pencurinya Tante kasih garis bawah. Tunggu dulu ya, diikutin sampai selesai. Di sini tulisan aku Tante kasih huruf besar. Jadi kalian tahu siapa? Itu adalah Tuhan ya. Yuk berikutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga sebagai anak Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 42 di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang berikutnya, siap sedia. Matius 24 ayat 44 mengatakan di situ, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nanti Tante jelaskan dengan gambar biar paham ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada lagi ayat yang mengatakan untuk siap sedia. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tidak diduga-duga ya. Lalu berikutnya, hal yang ketiga apa? Waspada. Tadi yang pertama apa anak-anak? Berjaga-jaga ya. Jangan lupa loh. Yang kedua, siap sedia. Dan yang sekarang yang ketiga adalah waspada. Masih belum ngerti Tante? Tunggu sebentar ya. Untuk waspada tertulis di dalam Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah tahu ceritanya Bahtera Nuh. Ayo, pasti semua sudah hafal. Pasti kalau ada di rumah, aku tahu mah. Aku tahu tuh ceritanya Bahtera Nuh. Pada saat zamannya Bapak Nuh itu ya, zaman dulu tuh banyak sekali manusia tuh berbuat jahat. Ya, Tuhan ingin menghapus manusia di bumi. Nah, kemudian kita tahu bahwa Nuh ini adalah orang yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia loh ya. Baik di mata siapa? Tuhan. Ya, baik di mata Tuhan. Lalu kemudian apa? Karena Tuhan tahu Nuh itu baik, dinilai sama Tuhan, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang
besar sekali. Apa perahunya? Besar, ya. Perahunya besar. Tuh, orang-orangnya sudah mulai diminta Bapak Nuh untuk bantu, ya. Bapak Nuh diberi Tuhan hikmat, dikasih tahu bahannya, ukurannya begini dan begitu. Bapak Nuh mengumpulkan orang-orang yang mau bekerja sama dengan Bapak Nuh, ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Nuh itu punya 3 orang anak, ya. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Setelah Bahtera tadi itu selesai dibangun, ya, kemudian masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Semuanya masuk, keluarga besarnya Bapak Nuh masuk semua di dalam Bahtera. Ya, tuh Bapak Nuh itu sudah dikasih Tuhan perintah, ya. Kamu harus ngambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Ya, karena Nuh tadi itu dikasih hikmat, jadi dia mulai mengelompokkan binatangnya apa-apa. Sepasang-sepasang. Apa maksudnya sepasang? Ada yang cewek, ada yang cowok, yang laki sama yang perempuan. Berikutnya, anak-anakku, persiapan Bapak Nuh mengumpulkan itu semuanya sebelum 7 hari. 7 hari sebelum datang hujan yang lebat sekali. Tapi hujannya enggak main-main loh. 40 hari. Bisa dibayangkan, di sini aja di Surabaya 1 hari banjir deras enggak berhenti, pasti banjir di mana-mana. Ya, bayangkan ini berapa hari? 40 hari memenuhi bumi. Aduh, coba kalau Bapak Nuh tadi enggak berjaga-jaga, bisa dibayangkan Bapak Nuh pasti akan sedih. Dihabiskan semua oleh air banjir. 40 hari 40 malam tuh bumi dipenuhi hujan yang luar biasa lebatnya sampai banjirnya tuh menjadi air bah. Tuh kapalnya ya sudah mulai. Nah, di dalam kapal Bapak Nuh sambil memeriksa. Oh, aku mau cek binatang-binatangku. Apakah mereka masih hidup? Hai gajah, oh ternyata kau baik-baik aja. Diberi makan ya, diberi minum, diperhatikan. Supaya apa? Supaya tidak sampai meninggal. Karena ini sepasang-sepasang. Dicek semua sama Bapak Nuh. Keren kan? Bahteranya oke. Semua binatang bisa masuk. Bahkan keluarganya Bapak Nuh bisa masuk. Coba kalau tadi Bapak Nuh itu bukan orang yang baik di mata Tuhan, bisa kalian bayangkan. Orang yang tidak ikut masuk di Bahtera Nuh, gimana nasibnya? Mati, tenggelam ke bawah air bah. Wih, bisa dibayangkan. Pasti di sini Tante kalau mau tanya, siapa kalau hujan mau main banjir-banjir, hujan-hujan? Weh, pasti semuanya angkat tangan dong. Aku Tante, aku main di air banjir, kecek-kecek, hujan-hujan. Asik Tante, seru. Pasti luar biasa asiknya Tante. Tante sudah tahu kalau itu. Tapi itu kan 1 hari, 40 hari. Bisa dibayangkan. Segini, seleher. Lama-lama nutup di kepala. Yang enggak bisa renang gimana? Bisa renang pun pasti akan terbawa dengan arus yang sangat deras. Tapi kalian lihat, Bapak Nuh itu berjaga-jaga. Ya, Bapak Nuh itu siap sedia. Bapak Nuh itu sudah waspada. Ya, dia dengerin semuanya. Dia dengerin Tuhan suruh. Dia dengerin Tuhan maunya apa. Apa saja yang Tuhan minta sama Bapak Nuh dikerjakan. Ya, tidak. Waspadanya tadi di dalam Bahtera dia juga waspada. Binatangnya diliatin, ya. Takutnya ada yang meninggal, ya. Itu tetap dilakukan sampai tugasnya selesai. Nah, setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Ya, dari ceritanya Bapak Nuh kalian bisa lihat, ya. Kalau tadi tidak berjaga-jaga, ibarat tiba-tiba, kejadian itu tiba-tiba. Seperti yang sekarang semua sudah pada tahu. Apa yang terjadi?
corona. Ya, ada yang berjaga-jaga? Tidak ada. Semua pada bingung. Ya, sama. Tapi kalau anak Tuhan, ya, dia bisa berjaga-jaga, siap sedia dan waspada. Ya, tidak akan merasakan sesuatu yang membuat kaget. Seperti pencuri yang datang di tengah malam tiba-tiba merampok, mengobrak-abrik. Ya, lalu berikutnya. Tadi di dalam Wahyu 3 ayat 3 ada 3 hal yang tante perhatikan ya. Menerima dan mendengar. Turuti lalu bertobat. Maksudnya menerima dan mendengar. Diterima firman Tuhannya. Guru sekolah minggunya kalau ngajar tidak ngomong sendiri, ya nerima, ya dengarkan ya. Ada pujian itu, hati-hati gunakan matamu, habis mata terus telinga, hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati loh, nanti kalau yang masuk ke telinga suaranya iblis, waduh, bisa enggak mengerti, tahu-tahu Tuhan datang, Tuhan datang, waduh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, turuti. Tadi Bapak Nuh nuruti apa yang Tuhan mau, dituruti ya. Kalian harus jadi anak-anak yang taat. Taat sama orang tua yang terutama, karena orang tua itu wakilnya Tuhan di bumi ya. Taat sama siapa? Guru sekolah minggu ya, sama guru di sekolah, sama orang yang lebih tua ya, harus taat ya. Nah, yang berikutnya bertobat. Sering di acara GBZ diadakan, bukan sering, KKR lokal ya, itu sering dilakukan. Tujuannya untuk kalian bisa terus tumbuh rohaninya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian 3 hal ini perlu kalian perhatikan supaya kalian benar-benar bisa siap sedia ketika Tuhan itu datang. Berikutnya kita lihat perumpamaan 10 gadis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini ketika kerajaan sorga, itu perumpamaan kerajaan sorga. Kalian nanti baca. Kalau sudah selesai, tante tidak bahas, tidak bacakan semuanya kan, tante dikejar sama waktu juga. Jadi cukup tante ambil menunjukkan ke kalian 10 orang gadis, 5 bijaksana, 5-nya bodoh. Apa tante maksudnya? Tunggu ya. Ketika 10 orang gadis ini, yang 5 itu 10-10-nya itu 10 gadisnya itu bawa, kalau tante boleh katakan lampu aja biar kalian tidak bingung ya. Lampunya tante beri umpama kayak lampu ada minyak, tempat minyaknya. Kalau yang zaman kuno dulu pasti sudah tahu, lampu minyak aja biar kalian tidak bingung ya. 5 bawa persediaan cadangan minyak. Yang 5 tidak bawa. Begitu yakinnya, santai. Dipikir gak lama mempelainya datang. Ternyata sampai malam gak datang-datang anak-anak. Teng, 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 teng. Jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Ada yang ngiler anak-anak. Pulas sekali. Tiba-tiba di dalam Lukas 25 ayat 6 sampai 7. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka, lampu minyaknya. Suara apa itu tadi? Ada yang bilang, ada yang datang. Aduh. Lalu berikutnya 5 gadis itu
5 gadis itu, tolong beri aku minyak, tinggal sedikit lagi mau habis lampuku, gimana ini? Aduh, maaf ya, kamu beli aja di tempat jual minyak itu, nanti tambah punya aku gimana? Maaf ya. Kalau kalian lihat tadi, 5 gadis tadi itu kebingungan. Karena apa? Tidak siap sedia. Ya, tidak berjaga-jaga. Tidak waspada. Tuhan datang tiba-tiba seperti pencuri, ya, tidak tahu kapan, tanggalnya berapa, jam berapa, hari apa, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba datang. Tapi kalau 5 gadis bijaksana, ya, dia bawa lampunya minyak itu lengkap dengan minyaknya. Hebat. Ketika datang, jadi kalau boleh tante katakan, jam berapapun datang, 5 gadis bijaksana ini siap, pasti nyala. Tidak mungkin kehabisan. Karena apa? Dia sudah siap minyak di tempat beli minyak itu tadi, tempat minyaknya. Nanti kalau habis tinggal dituang. Beda sama yang 5 gadis bodoh, tidak bawa, alias kepedean. Terlalu pede. Aku tidak usah belajar tante, berdoa, nanti aku bisa, besok ulangan aku pasti bisa. Terlalu pede. Ya toh? Tidak boleh. Ulangan. Apalagi ini ketika Tuhan datang, tidak ada yang tahu anak-anak. Tidak ada yang tahu kapan dan persisnya datang di mana. Tidak ada yang tahu. Seperti pencuri yang datang tengah malam. Tuh, kalau sudah persiapan, 5 gadis yang bawa lampu tadi, lampunya masih nyala, kenapa? Dia punya persiapan minyak dibuli. Jadi kalau begitu habis dia langsung tuang. Minyaknya tetap ada sehingga lampunya tetap nyala. Wajahnya tersenyum semua. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Tuhan datang. Kalau sudah siap sedia seperti itu, anytime, setiap saat, ya, Tuhan datang, tidak bingung. Hati kita disiapkan. Hati kita berjaga-jaga terus. Ya. Nah, ini dia. Akhirnya, hore, aku ketemu sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau seperti itu? Ya, semuanya harus seperti 5 gadis bijaksana. Siap sedia, berjaga-jaga, waspada, ya, supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ketika datang setiap saat. Ya, jangan sampai kalian seperti 5 gadis bodoh itu. Coba dilihat, aduh, pintunya sudah ditutup, gimana ini? Tuhan, tunggu Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan, tolong Tuhan, tolong. Lampunya mati, aku pengen lihat Tuhan, ayo Tuhan, aku sudah nunggu dari tadi loh Tuhan. Dok, 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 dok. Tuhan, buka Tuhan, tolong Tuhan, aku pengen ketemu. Dok, 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 dok. Semuanya, aduh gimana ini? Waduh, teman kita itu sudah teriak-teriak keras begitu, pintu dipukul-pukul. Waduh, gimana ini? Satunya, aduh gimana ya? Atau saya beli minyak tapi jauh tempatnya yang jual minyak. Aduh gimana ya ini, gimana? Aduh, yang keras toh, kamu lebih keras lagi toh kalau mukul-mukul pintunya. Tuhan, buka pintunya. Dok, 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 dok. Sampai sebegitu. Dok, 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 dok. Semuanya ikut menggedor-gedor pintunya. Tapi semua sudah terlambat. Anak-anakku sekalian, ya, kalau kalian tadi lihat di dalam Wahyu 3 ayat 3 itu sangat jelas dikatakan, ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah hal itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, aku akan datang seperti pencuri. Maksudnya apa? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu datang.
Tadi Tante sudah sampaikan berkali-kali persisnya kapan, di mana, jamnya berapa, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau hati kita disiapkan, hidup kita betul-betul disiapkan, sewaktu-waktu Tuhan datang, ya, pasti kita bisa bertemu dengan Tuhan. Lihatlah Nuh. Bapak Nuh tadi kalau tidak bersiap-siap, keluarganya akan mati di bawah air bah. Tapi Bapak Nuh adalah orang yang baik, baik di mata Tuhan. Ya, jadi dia diberi tugas dan dia mendengarkan, keluarganya pun diselamatkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hebat di mata Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan dalam hadiratnya, memuji memuliakan Tuhan, sehingga kalian tidak akan pernah terlambat ataupun ketinggalan. Ketika Tuhan datang, kalian pasti bertemu. Karena apa? Ingat, Tuhan datang itu sewaktu-waktu, seperti pencuri. Tidak pernah ada yang tahu waktu dan di manakah aku akan tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini sewaktu-waktu. Perlu diingat, Tuhan datang sewaktu-waktu. Oke anak-anak, jadi begitu Tante cuma mau ingatkan pada kalian, siapkan hidup kalian, hati kalian, supaya kalian tidak ketinggalan. Tetapi kalian bisa menjadi 5 gadis bijaksana. Bagaimana Tante? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Sebagai penutup, Tante mau pujikan, ku ingin mendengar suaramu. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Anak-anak, ayo kita bisa menjadi bagian untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, sampai bumi penuh dengan kemuliaan. Dengan mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan datang, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami dipersatukan di dalam Roh Kudus Tuhan. Baik anak-anak yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang begitu Engkau mengingatkan kami Tuhan, khususnya sekalipun anak-anak ini masih kecil-kecil, tetapi biarlah mereka boleh belajar Tuhan untuk selalu waspada, siap sedia, berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana, supaya ketika Engkau datang, Tuhan bisa bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau datang tidak pernah ada yang tahu Tuhan. Engkau datang secara tiba-tiba, tidak ada yang pernah mengerti kapan, di mana tepatnya. Tolong Tuhan, tolong kami.
untuk bisa mendengar dengan baik suara-Mu Tuhan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman ini sudah ditaburkan biar boleh menjadi rema buat anak-anak yang sudah hari ini mendengarkan lewat live streaming. Kau berkati Tuhan, biar ini boleh menjadi tanah yang subur di dalam hidup mereka, untuk bisa menjadi makanan buat rohani mereka, supaya mereka menjadi rohani yang berkembang, menjadi generasi-generasi Kristus yang selalu waspada, siap sedia, dan selalu berjaga-jaga dalam menghadapi apapun juga. Berkati Tuhan, semuanya Tuhan, juga orang tua yang sudah membantu anak-anaknya untuk mendengarkan live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Tuhan sendiri akan melanjutkannya dan mengurapinya untuk setiap anak-anak yang sudah mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.